Happy Sunday. Bertemu lagi dengan Kak Eva dan Kak Shirley di sini. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Yuk, semua tepuk tangan.
akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan ya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Bapa berema dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, berkati juga kakak yang akan bercerita Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap semuanya tetap semangat, tetap antusias meskipun kita masih belum bisa berkumpul di sekolah minggu. Kakak berharap dengan sekolah minggu online adik-adik tetap semangat ya. Pas firman Tuhan juga harus dengar-dengaran ya. Sekarang kita siapin telinga kita siapin hati kita siapin pikiran kita, juga mata kita. Kita perhatiin firman Tuhan hari ini ya. Hari ini Kak Eka mau cerita, judulnya People of Faith. Nah, ceritanya diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 25. Nanti adik-adik bisa bahas lebih detail lagi, baca bareng-bareng sama papa, mama, sama kakak adik di rumah ya. Nah, tentang siapa sih Kak? Kakak mau cerita tentang salah seorang bapak, namanya Bapak Elisa adik-adik. Nah, Bapak Elisa ini adalah seorang nabi adik-adik. Dia menggantikan Nabi Elia. Waktu itu Bapak Elisa membuat mujizat pertama setelah dia menjadi seorang nabi. Apa mujizat pertamanya Kak? Mujizat pertamanya adalah membelah Sungai Yordan. Waktu itu setelah Nabi Elia naik ke atas surga, dia mengambil jubah yang terjatuh, yaitu jubah milik Nabi Elia, lalu dia pakai, dan ketika dia mau menyeberang Sungai Yordan untuk pulang ke rumah, dia pukulkan jubah Nabi Elia itu ke atas air, dan dia berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Dan akhirnya apa yang terjadi? Airnya terbelah ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan sehingga dia bisa lewat di tengah-tengahnya di tempat yang kering adik-adik, yang tanpa air. Nah, lalu setelah beberapa hari ada beberapa penduduk, beberapa orang yang datang menemui Nabi Elisa. Terus mereka mengeluh kenapa Kak? Nih, kita baca sama-sama ya. "Cobalah lihat, letak kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik." Wah, kenapa? Coba kalau kita lihat di Jakarta adik-adik, di got, di mana-mana, apakah airnya baik? Tentu nggak baik ya adik-adik. Airnya kotor, airnya banyak cat atau ada sampah dan lain sebagainya. Itu kotor ya adik-adik, itu nggak baik. Nah, waktu itu airnya itu sama nggak baiknya ya adik-adik, tapi bukan berarti keruh, hanya nggak baik karena banyak orang yang mati karena minum air tersebut. Lalu Nabi Elisa berpikir, kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Kalau adik-adik jadi Nabi Elisa, apa yang adik-adik lakukan? Coba kakak mau tahu. Lari cicip airnya, wah. Atau ngapain? Tahu nggak adik-adik Nabi Elisa ngapain? Yang dia lakukan adalah seperti ini adik-adik. Dia berdoa sama Tuhan. Hal pertama yang dilakukan sama Nabi Elisa ketika mendengar keluhan itu adalah berdoa. Dia tanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Lalu Nabi Elisa menyuruh orang-orang tadi membawa pinggan yang baru. Apa pinggan Kak? Pinggan itu seperti piringan atau piringan atau kendi yang besar adik-adik. Nah, Nabi Elisa suruh mereka penuhi dengan garam. Lalu setelah mereka ambil pinggan yang baru, diisi dengan garam, mereka bawa ke Nabi Elisa. Mereka sama-sama pergi ke sumber mata airnya adik-adik. Terus mereka melemparkan garam tersebut ke atasnya, ke air tersebut ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nabi Elisa berkata seperti ini. Ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 21 ya. Dia bilang seperti ini. "Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian. Lalu demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Nah, sampai hari ini adik-adik, air yang ada di situ menjadi sehat. Nah, ini karena siapa Kak? Karena Nabi Elisa atau karena garamnya? Bukan karena garam dan bukan karena Nabi Elisa sendiri ya adik-adik, tapi karena Tuhan. Coba kalau misalnya tiba-tiba Nabi Elisa langsung lemparin garam tanpa bertanya sama Tuhan, apakah airnya menjadi sehat?
Belum tentu adik-adik. Tuhan memakai Nabi Elisa menjadi alatnya untuk menaburkan garam tersebut. Tapi itu semua karyanya Tuhan. Nah, kakak mau cerita lagi. Nabi Elisa itu kan seorang nabi ya. Dia itu kerjaannya apa? Kerjaannya juga memberitakan firman. Satu hari Nabi Elisa pergi menuju ke Betel. Betel itu dulu adik-adik adalah kota yang menyembah berhala, punya banyak patung, bahkan mereka punya patung lembu emas yang disembah oleh penduduknya adik-adik. Nah, tapi Nabi Elisa tetap mau pergi ke sana. Dia mau memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Dalam perjalanannya adik-adik waktu itu dia mendaki, ketemu sama rombongan orang-orang muda. Nah, kalau orang-orang yang muda ketemu sama orang yang lebih tua, apa yang kita lakukan adik-adik? Biasanya kita sapa ya, halo om, halo tante, halo ii. Nah, kita sapa seperti itu ya adik-adik. Tapi anak-anak ini gak sopan adik-adik. Dia bilang begini sama Nabi Elisa. Dia bilang, naiklah botak. Sopan gak adik-adik? Enggak sopan ya adik-adik. Itu gak boleh, apalagi sama orang yang lebih tua dan menghina fisik. Kita gak boleh melakukan hal seperti itu adik-adik. Nah, setelah dia mencemooh Nabi Elisa, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada 2 ekor beruang keluar dari hutan. Wah, keluar terus menerkam ke anak-anak yang mencemooh Nabi Elisa tadi adik-adik. Kan Nabi Elisa ada di dekat sana ya adik-adik. Terus apa yang terjadi sama Nabi Elisa? Nabi Elisa gak dicolek, gak diterkam sama beruangnya loh adik-adik. Bingung gak? Kakak juga bingung adik-adik. Kenapa Nabi Elisa gak diterkam? Itu semua karena perlindungan dari Tuhan. Tuhan yang melindungi Nabi Elisa dari beruang tadi. Nah, setelah dari kejadian itu sebenarnya hati Nabi Elisa sedih. Lalu dari sana dia pergi ke Gunung Karmel. Dan banyak orang menghormati dia karena kuasa yang Allah berikan kepadanya ya adik-adik. Bukan karena hanya Nabi Elisa ya, tapi karena kuasa yang diberikan oleh Allah. Nah, dari firman tadi adik-adik, apa yang bisa kalian dapatkan? Kakak mau jelasin sedikit ya. Pertama, kita butuh Roh Kudus adik-adik. Kenapa butuh Roh Kudus, Kak? Ya, kita butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, biar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Itu fungsinya Roh Kudus ketika Tuhan memberikan Roh Kudus ke dunia. Kedua, jadikan Tuhan yang utama. Seperti yang tadi Nabi Elisa lakukan ketika dia dapat keluhan oleh penduduk, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia tanya sama Tuhan. Bisa nggak Nabi Elisa langsung lari, langsung ngecek airnya? Bisa. Tapi apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu adik-adik. Kalau kita tanya sama Tuhan, kita pasti akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Ketiga, iman membuat kita berani adik-adik. Kenapa berani? Kalau Kak Eka disuruh ke Betel, terus disuruh ceritain firman Tuhan pada zaman itu, mungkin Kak Eka akan takut. Aduh Tuhan, di sana tuh nggak ada orang yang percaya sama Tuhan. Di sana mereka menyembah patung Tuhan. Terus aku harus ngomong apa? Itu mungkin yang ada di pikiran kakak atau orang yang lain. Tapi Nabi Elisa punya iman. Dia punya iman, dia berani untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, yang keempat, Tuhan selalu melindungi kita. Yang tadi kakak cerita, Nabi Elisa dicemooh oleh orang-orang muda. Nah, tiba-tiba datang beruang. Tapi beruangnya tidak menyerang Nabi Elisa. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi Nabi Elisa. Kakak juga berharap Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada, biar kita tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, biar kita juga bisa menjadi alatnya Tuhan, menjadi garam dan terang, jadi contoh buat orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Terakhir adalah ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ini dari Roma 8 ayat 31b ya adik-adik. Bahasa Indonesianya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Roma 8 ayat 31b. Kakak berharap kan ayatnya pendek, adik-adik bisa menghafal di rumah ya. Yuk sekarang kita mau siapin hati kita lipat tangan, tutup mata kita mau akhiri firman hari ini, ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak yang memiliki iman, memiliki rasa percaya kepadamu Tuhan, seperti Nabi Elisa. Biar kami yakin dan percaya kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai setiap kami Bapa. Apapun yang kami lakukan Bapa, biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap papa mama kami juga Tuhan. Jaga kesehatan kami semua Tuhan, biar kami bisa kembali beraktivitas dengan normal lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut Art and Craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Template yang telah disediakan. 2. Pulpen, spidol atau pensil warna. 3. Foto adik-adik dengan ayah. 4. Lem kertas. Cara membuat. Pertama, print template dengan ukuran A4. Lalu tempelkan foto adik-adik dengan ayah dan beri pesan dari adik-adik untuk ayah. Yang terakhir, adik-adik bisa mewarnai atau menghias sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Untuk hasil Art and Craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 08786863505155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 20 Juni 2020. Untuk setiap adik-adik yang mengirimkan Art and Craft akan mendapatkan reward berupa 5 kupon yang dapat ditukarkan pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.